Oke, pemirsa Bitok Banjarmasin Pos, kembali bersama kami dengan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Bapak Abdullah Lukman. Mungkin kita lanjutkan ke Pak perbincangan kita. Mungkin setelah beberapa tahun program Gempar dan lain-lainnya, itu mungkin inovasi lain, mungkin ada berapa sih perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama gitu melalui program Gempar ini? Kalau perkara yang masuk ya, itu tidak hanya sebatas program yang Gempar itu. Gempar itu bagian dari seluruhan perkara yang masuk. Rata-rata di PA Tanjung itu kalau setiap tahunnya itu sekitar 800 perkara yang masuk. Hari ini saja sampai tanggal 6 ya ini, 6 Juni tahun 2022 ini sudah tercatat terregistrasi 325 perkara. Perkara gugatan itu ada 218 perkara dan perkara permohonan itu ada 107. Jadi yang mayoritas dari perkara perceraian ya, tapi juga banyak juga perkara yang lainnya. Ada kewarisan, ada harta bersama, ada gugatan hadonah atau hak asuh anak, dan lain sebagainya. Banyak perkara. Nah, dari kasus perkara-perkara itu sudah berapa yang terselesaikan, Pak? Iya, kami itu ada aplikasi sistem informasi penelusuran perkara ya. Nah, jadi berdasarkan aplikasi itu 99% ya itu sudah terselesaikan semua. Jadi kami itu ada program one day one publish, one day one minute. Jadi setiap perkara itu di target 1 bulan harus selesai. Oh ya. Target anunya. Tapi lebih dari itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada alasannya apa gitu kan. Jadi one day hari ini putus, hari ini langsung kita publish putusannya. Dipublikasikan. Tadi dominan perkara yang masuk itu perkara perceraian ya Pak ya? Ya perceraian. Nah mungkin kan ada dari beberapa kasus itu kan mungkin penyuluhan apa sih yang dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada masyarakat mungkin supaya perkara-perkara ini diminimalisasi lah. Iya, memang kalau sejauh seperti itu anunya ya, ini kan sebenarnya bukan hanya tugas Pengadilan Agama ya, karena sebenarnya penyuluhan hukum itu kan ada di stakeholder lain, misalnya Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu kan ada BP4 ya, itu ada Badan itu BP4 pokok penyelesaian pernikahan gitu, atau perceraian gitu ya. Nah, jadi itu ada penasehatan itu, penasehatan. Melalui lembaga itu sebenarnya yang harus diberdayakan. Tapi juga dalam setiap persidangan itu majelis hakim punya kewajiban untuk mengupayakan perdamaian atau penasehatan itu. Jadi setiap persidangan itu. Jadi memang tidak setiap perkara yang ke pengadilan harus cerai enggak. Banyak juga yang selesai melalui proses mediasi. Atau melalui proses penasehatan persidangan. Sudah ngerti sampai paham, sudah dicabut. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Kemudian kita hadir dua-duanya kan ada proses mediasi ya. Nah, itu juga penting juga proses mediasi kan ada tekniknya lah. Nah, bagaimana psikologi orang kan, bagaimana teknik melakukan ada pendekatan sistem kokos gitu ya, satu. Kadang ada banyak lah titik temu yang kadang ada kesepakatan akhirnya cabut. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh Pengadilan Agama Pak ya, tidak melalui itu. Nah mungkin bisa bicara soal target Pak. Beberapa tahun ini kan mungkin ada capaian mungkin yang diprestasi. Mungkin target dari Bapak sendiri untuk tahun-tahun ke belakang apa sih sebenarnya dari Pengadilan Agama? Baik, kalau target capaian PA Tanjung ini kan sudah meraih 3 kali berturut-turut akreditasi penjaminan mutu atau APM ya, bintang 3 kategorinya. Artinya memang sudah standar akreditasi, sudah terakreditasi kata predikat A. Kemudian ini dilanjut dengan perayaan PBBM ini. Nah, melalui PBBM ini yang target selanjutnya nih. Melalui PBBM ini kami mengembangkan inovasi Gempar tadi.
Itu komitmen kami yang meskipun ini program pimpinan terdahulu ya tetap kita lanjutkan. Karena semangat itu sama juga anunya. Semangat dan antusiasmenya yang sama, kita tetap melanjutkan. Karena begini Pak, kami itu di lingkungan peradilan agama ya. Saat ini kan peradilan agama itu kan 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ya. Nah, kami itu ada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, ada Dirjen tersendiri di sana. Nah, melalui Dirjen inilah seluruh PA di Indonesia itu punya komitmen yang sama. Artinya Dirjen di sana di Jakarta mampu menggerakkan satuan kerja seluruh Indonesia ini dengan pola yang sama, irama yang sama. Jadi ketika kita pindah-pindah satker itu ya sama begitu saja. Standarnya seperti itu. Memang jadi melakukan Dirjen Badilak kontinu secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi tidak main-main terhadap program itu. Dan akan selalu dikembangkan inovasi-inovasi bagi kepentingan masyarakat. Jadi memang dari pusat itu seperti itu juga dari pengadilan tinggi agama kami di sini menjalankan gitu ya. Dan juga komitmennya sama. Jadi iramanya sama, jadi semangat sama, budaya kerjanya sama gitu ya. Ini gitu. Jadi, nah mungkin Pak dari sesi terakhir Pak ada berapa mungkin statement dari Bapak, mungkin ada beberapa sebagai penutup kita hari ini. Apa pesan-pesan kepada masyarakat itu mungkin dari pesan Gempar dan mungkin inovasi-inovasi lainnya dari Pengadilan Agama Tanjung ini. Silakan Pak. Baik Pak Kamardi ya. Ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bipos Group ini mengundang kami yang jauh di ujung sana hadir di sini. Ini sebagai surprise juga bagi kami. Pastinya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Namun komitmen kami kan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui program Gempar ini secara berkesinambungan kami jalankan. Dan kami kawan-kawan akan pengadilan se-Kalimantan Selatan seperti itu juga semangatnya. Kami komitmen seperti itu, dan insya Allah ini menunggu penilaian dari Kemenpan lagi kan, setelah dari MA sudah penilaian internal, kemudian penilaian eksternal dari Kementerian PAN. RB. Sampai akhir tahun nanti diumumkan tuh. Tapi kan target kita bekerja bukan itu sebenarnya. Itu penyemangat aja. Tapi kan semangat yang dibangun oleh kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, efektif dan efisien kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas lah gitu. Jadi tidak ada lagi layanan yang memerlukan orang dalam gitu kan, memerlukan harus pelicin gitu kan, itu tidak ada lagi. Kalau mungkin di bawah tahun lama itu ya, tahun 2000-an mungkin masih ada seperti itu. Prakteknya sekarang hampir tidak ada. Saya bisa jamin lah. Tidak ada lah. Insya Allah tidak ada.